do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, anak-anak siapkan buku tulis dan alat tulis yang anak-anak perlukan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pembelajaran. Di pembelajaran 1 ini, muatan pelajaran yang akan kita bahas yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Seperti yang anak-anak lihat, sebelum itu ini akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 ini. Yang pertama yaitu dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Yang ketiga, dengan membaca teks tentang hewan di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang keempat, dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar alat timbangan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk ukuran berat, yaitu gram, ons, dan kilogram. Yang terakhir yaitu dengan menimbang berat berbagai benda, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. Anak-anak, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul hewan di sekitarku. Coba disimak bersama-sama, Buni akan membacakan untuk anak-anak semuanya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Rani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, anak-anak, setelah itu Bu Guru akan membacakan teks dan bisa anak-anak simak di buku paket anak-anak semuanya. Nah, di sini tugas kita adalah coba lingkari mana yang termasuk huruf kapital. Coba ya, kita sama-sama membahasnya. Yang pertama, Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Kira-kira huruf kapital atau huruf besar yang ada di kalimat pertama adalah, ya betul, L pada kata Lani, lalu S pada kata Siti, dan L lagi pada kata Lani. Kenapa kok nama Lani Siti ditulis dengan awal huruf kapital, Bunia? Karena ini adalah nama orang, jadi nama orang dan awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ke kalimat kedua. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Kita lihat mana yang huruf kapital. Nah, ini D pada kata di, karena awal kalimat jadi menggunakan huruf kapital. Lalu
L pada kata lani, termasuk nama orang. Selanjutnya kalimat ketiga, bunga-bunga bermekaran. Huruf kapitalnya ada di huruf B pada kata bunga karena ada di awal kalimat. Kalimat selanjutnya, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari, ada di huruf T, huruf kapitalnya karena awal kalimat. Kalimat selanjutnya, tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Nah, di sini huruf kapitalnya ada di T karena awal kalimat. Selanjutnya, Lani dan keluarganya memelihara ayam. Coba, ini huruf kapitalnya ada di huruf apa ya? Betul sekali, ada di huruf L pada kata Lani. Selain sebagai awal kalimat, Lani juga merupakan nama seseorang, jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci, ada di huruf D, mengawali kalimat dengan huruf besar. Kalimat terakhir, pada Lani juga memelihara kelinci. Ini huruf kapitalnya ada pada kata L. Mudah bukan anak-anak membedakan mana huruf kapital pada huruf tegak bersambung. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital setelah kita baca bacaan tadi, berarti dapat kita simpulkan penggunaan huruf kapital itu untuk apa saja. Yang pertama, awal kalimat. Contohnya, ayah sarapan pagi. Huruf A pada kata ayah ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, nama hari. Contoh, ibu ke pasar pada hari Minggu. M-nya menggunakan huruf kapital karena nama hari. Nama orang, contohnya setiap hari Teddy mengaji. T pada kata Teddy menggunakan huruf kapital karena nama orang. Selanjutnya nama bulan, contohnya adik lahir di bulan Agustus. A pada kata Agustus menggunakan huruf kapital. Nama suku, contohnya adik berasal dari suku Madura, berarti M pada kata Madura menggunakan huruf kapital karena merupakan nama suku. Selanjutnya gelar. Gelar itu biasanya ada di belakang nama seseorang atau di depannya. Contoh, namanya Buniania Khairunisa SPD. S-nya pada titel atau gelarnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nama tempat atau instansi, contohnya ayah berasal dari kota Medan. M pada kata Medan menggunakan huruf kapital karena termasuk nama tempat, atau negara juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, Nela kuliah di Universitas Surabaya. Karena Universitas Surabaya itu sebuah instansi, jadi U pada kata universitas menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, nama negara sama dengan nama tempat tadi juga menggunakan huruf kapital. Contohnya, kakak pergi ke Singapura. S-nya menggunakan huruf kapital. Sampai di sini anak-anak paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Ayamku bersama-sama. Yuk disimak ya lagunya. Berkeliaran di halaman rumah, induk
Nah, ini kita masuk pelajaran matematika. Di sini materinya tentang macam-macam timbangan. Nah, ini yang pertama, timbangan seperti ini namanya timbangan bebek. Biasanya anak-anak melihatnya di toko atau pasar ya. Ini namanya timbangan bebek. Biasanya digunakan oleh orang yang berjualan atau pedagang. Selanjutnya, ini adalah timbangan kue. Biasanya digunakan oleh pengusaha kue atau roti untuk menimbang banyaknya bahan-bahan kue, misal tepung, gula, dan lain-lain. Selanjutnya, ini namanya timbangan digital. Nah, anak-anak biasanya lihat di mana, ayo? Ini biasanya ada di orang jual buah ya anak-anak ya. Selain timbangan bebek, biasanya bapak-bapak jualan buah juga menggunakan timbangan digital ini. Selanjutnya, ini namanya timbangan gantung. Kenapa Bu Nia kok disebut timbangan gantung? Karena timbangannya ini menggantung di atas, jadi namanya timbangan gantung. Biasanya ini digunakan oleh petani yang sedang menimbang hasil panen padi atau jagungnya. Ini ditimbang biasanya yang mau dijual menggunakan timbangan gantung ini. Atau biasanya yang anak-anak pernah menemani adik bayi ikut posyandu, biasanya ada beberapa desa yang menggunakan timbangan seperti ini, yang bawahnya dikasih kotak untuk tampungan adik bayinya, kotak atau box itu. Nah, yang terakhir ini sangat familiar dengan kita, namanya timbangan badan. Biasanya anak-anak ada yang punya di rumah atau biasanya ada di tempatnya Bu Bidan atau Polindes yang ada di desa anak-anak masing-masing. Selanjutnya, ayo disimak bersama-sama. Nah, di sini biasanya kalau anak-anak disuruh ibu membeli telur ke toko, biasanya seperti ini. Nah, tolong belikan telur 1 kilo. Nah, 1 kilo. 1 kilo itu kalau dijadikan gram jadinya 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sedangkan kalau dijadikan ons, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Dan berat 1 ons itu sama dengan 100 gram. Jadi anak-anak kalau di timbangan ada tulisan kg. Kg itu apa ya Bu Guru? Kg itu sama dengan kilogram. Selanjutnya kalau ada tulisan G. G itu apa ya? Kok di timbangan digital itu ada G-nya. G itu berapa ya? G itu sama dengan gram. Sedangkan ons tetap ditulis dengan ons. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia dan PPK. Sebelum kita masuk pembelajaran 2, Buni akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks puisi yang berjudul Kelinciku, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ayo disimak bersama-sama bacaan dan gambar ini. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama.
Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah bersama. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Anak-anak nanti disuruh Bunia untuk membaca puisi yang dibuat Lani dengan judul Kelinciku. Nanti coba dibaca dan dikirim berupa video ke Bunia ya. Selanjutnya, aturan dan tata tertib di sekolah. Di sini ada bacaan yang berjudul Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Jadi anak-anak, setelah kita membaca bacaan Lani anak yang rajin, dapat kita simpulkan aturan dan tata tertib di sekolah itu apa saja ya. Yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu namanya disiplin. Jadi kalau Bu Guru memberi tugas, misalnya tugas hari ini, anak-anak juga diusahakan mengumpulkan tugas pada hari yang sama. Selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Biasanya kalau lagi masuk ke sekolah itu, masuknya jam 7, berarti anak-anak sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Selanjutnya, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Misalnya, hari Jumat dan Sabtu, anak-anak memakai seragam pramuka, tetapi ada temannya yang memakai seragam merah putih. Jelas itu tidak mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah, karena tidak memakai seragam sesuai jadwal yang berlaku. Selanjutnya, melaksanakan piket kelas. Biasanya anak-anak dibagi tugas piket ya, selama 7 hari. Nah, anak-anak harus melaksanakan piket kelas sesuai hari yang ditentukan. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Biasanya upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Yang terakhir, mematuhi tata tertib yang berlaku. Bu Guru, bagaimana kalau kita tidak mematuhi aturan dan tata tertib di sekolah? Jelas kalau kita tidak mematuhi aturan dan tata tertib, ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan anak-anak. Sampai di sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, kita masuk pembelajaran. Di pembelajaran 3 ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama, matematika, bahasa Indonesia, dan SPD. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 kali ini yaitu yang pertama, dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. 2. Dengan menyanyikan lagu anak, siswa mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Yang ketiga, dengan membaca teks lagu Ayamku, siswa mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi yang jelas. Yang keempat, dengan menyalin jawaban, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Yang kelima, dengan membaca teks tentang berat badan, siswa dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat. Yang keenam, dengan percobaan menimbang berat benda, siswa dapat mengukur berat benda. Ayo disimak bersama-sama. Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah. Lani menyayangi ayamnya.
ayam Lani sudah bertelur. Nah, ini ceritanya Lani. Ya anak-anak, aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan ternyata Lanit sedang memanen telur ayamnya itu. Banyak sekali anak-anak. Langsung ya kita masuk contoh soal tentang telur. Coba kita baca soalnya. Yang pertama, Lani memelihara ayam. Setiap hari ayam Lani bertelur. Telur ayam Lani terkumpul 1 kilogram setiap hari. Jadi telur ayam Lani itu dalam satu hari ada 1 kilogram. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan dalam 1 keranjang. Nah, setelah 6 hari, telur ayam terkumpul berapa keranjang ya? Lalu berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah berapa kilogram? Ayo kita hitung bersama-sama. Karena dalam satu hari telur ayam Lani terkumpul 1 kilo, jadi kalau 6 hari terkumpul berapa ya? Kita hitung. Hari pertama 1 kilo, ditambah 1 lagi 2 kilo. Hari ketiga 3 kilo. Hari keempat 5 kilo. Hari ke-5 5 kilo dan hari ke-6 6 kilo. Ternyata setelah 6 hari telur ayam yang terkumpul adalah sebanyak 6 kilo. Berapa keranjang ya anak-anak? Betul sekali, ada 6 keranjang karena dalam satu keranjang ada 1 kilo. Jadi 6 hari itu terkumpul 6 keranjang. Selanjutnya berat telur ayam Lani selama 12 hari. Nah, tadi sampai 6 ya. Hari ke-7 7 kilo. Hari ke-8 8 kilo. Hari ke-9 9 kilo. 10 kilo. Hari ke-11 11 kilo. Dan hari ke-12 berat telur ayam Lani yang terkumpul adalah 12 kilo. Sampai di sini anak-anak paham? Kita ke soal kedua biar anak-anak semakin paham. Nah, contoh soal kedua ini kita baca bersama ya. Telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk. Keluarga Lani membutuhkan 1 kilogram telur ayam setiap 6 hari. Jadi setiap 6 hari keluarga Lani itu membutuhkan 1 kilogram telur. Telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari. Berapa ya? Berapa kilo telur ayam yang dibutuhkan selama 24 hari? Nah, kita lihat 1 kilo itu dipakai 6 hari. Cukupnya 6 hari. Kalau 24 hari berapa kilo ya? Jadi 24 dibagi dengan 6 sama dengan 4 kilo. Jadi 24 hari itu membutuhkan 4 kilo. Ayo kita buktikan bersama-sama. Nah, ini keranjang pertama 1 kilo pertama 6 hari. 6 hari kedua 12 hari 2 kilo. Ditambah 6 hari lagi 18 hari 3 kilo. Nah, ditambah 6 hari lagi 24 hari ada 4 kilogram telur. Nah, sudah paham ya anak-anak? Kalau anak-anak sudah paham, Bunda akan memberi tugas anak-anak, tugas pembelajaran 1 sampai 3
Ini diselesaikan dalam waktu 3 hari. Tugas pembelajaran 1 hari pertama, tugas pembelajaran 2 hari kedua, dan tugas pembelajaran 3 hari ketiga. Tugas pembelajaran pertama yaitu menulis dengan huruf tegak bersambung di buku tulis Latin. Nah, ini sesuai teks di buku paket tema 6 halaman 3 nomor 1 sampai 3. Dokumentasinya berupa foto tugas anak-anak. Fotonya diusahakan jelas ya, diberi nama di atas atau di pojok kanan atas. Selanjutnya tugas kedua menyanyikan lagu Ayamku sesuai yang diajarkan Bunia tadi. Dokumentasinya berupa video. Selanjutnya tugas pembelajaran kedua yaitu yang pertama menulis teks yang berjudul Lani Anak yang Rajin, halaman 11 menggunakan huruf tegak bersambung di buku tulis Latin. Dokumentasi berupa foto tugas anak-anak. Di pembelajaran kali ini anak-anak lebih banyak menulis dengan huruf tegak bersambung ya anak-anak ya. Untuk tugas pembelajaran ketiga, yang pertama membuat cerita singkat tentang hewan peliharaan yang anak-anak ketahui menggunakan huruf tegak bersambung, dikerjakan di buku tulis Latin. Dokumentasinya berupa foto tugas anak-anak. Yang tugas kedua mengerjakan soal terlampir di foto. Nanti tugasnya menyusul di foto. Dokumentasinya juga foto tugas anak-anak. Nah anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.